Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyangkal kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Didi Dwi Sutrisno yang menyebut adanya pembagian uang dari Kementerian SDM kepada anggota Komisi 7 DPR. Jero menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya uang suap dari Kementerian SDM ke Komisi 7 DPR RI. Kasus dugaan suap SKK Migas kini memasuki babak baru. Kali ini menyangkut dugaan adanya aliran uang suap dari Kementerian SDM ke Komisi 7 DPR RI. Hal tersebut terungkap dalam kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian SDM, Didi Dwi Sutrisno, dalam sidang perkara dugaan suap di SKK Migas dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini kemarin. Namun kesaksian tersebut dibantah Menteri SDM Jero Wacik. Jero menegaskan dirinya tidak tahu mengenai uang yang disebut Didi sebagai uang THR. Jero menyatakan hal tersebut saat ditemui seusai acara penandatanganan kontrak kerjasama bagi hasil wilayah kerja migas konvensional di gedung Kementerian SDM Rabu siang. Sidangnya Pak Rudi, jadi begini, ini kan sudah masuk proses hukum, sudah pengadilan. Jadi mari kita hormati hukum, ya, jangan diintervensi. Jadi biarkan, ya jangan ditanggapi, biarkan hukum berjalan sebagai jalurnya sendiri. Kita ikuti saja, kita hormati hukum. Itu sikap saya. Begini, Sekjen itu waktu Pak WK masih Sekjen, itu ada apa istilahnya, ada kewenangan Sekjen, ya, ada kewenangan Menteri. Jadi yang kasus yang sekarang sedang dipersoalkan itu kan mengenai THR kali ya. Itu saya tidak tahu. Sebelumnya Didi menyatakan pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR menerima uang sebesar $140.000 dari Kementerian SDM. Uang sebesar $140.000 tersebut disebut-sebut berasal dari SKK Migas. Menurut Didi, atas perintah Sekjen Kementerian SDM Mariono Karno, uang tersebut diminta dibagi-bagikan ke seluruh anggota Komisi 7 DPR dengan perincian untuk 4 pimpinan Komisi 7 masing-masing $7.500, anggota Komisi 7 masing-masing sebesar $2.500 dan sekretariat Komisi 7 sebesar $2.500. Dari Jakarta, Eko Yulianto dan Wayan Agus melaporkan. Hakim Agung Mahkamah Agung Gayus Lumbun Rabu siang mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Gayus datang untuk melaporkan Deddy Kobuser terkait program acara yang dipandunya di salah satu stasiun TV swasta nasional. Gayus mengadukan statement yang menyebut dirinya menerima suap sebesar Rp700 juta dari artis Julia Perez untuk memenjarakan Dewi Persik. Kasus perseteruan antara Julia Perez dan Dewi Persik hingga kini masih terus berlanjut. Perseteruan ini pun kini menyeret nama seorang Hakim Agung Gayus Lumbun yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional menerima suap sebesar Rp700 juta. Atas pemberitaan yang menyebar tersebut, akhirnya Gayus melapor ke Bareskrim Polri. Gayus merasa pemberitaan tersebut tidaklah benar, yang juga merupakan penistaan bagi institusinya. Ia juga menyatakan adanya kejanggalan yang menyebutkan bahwa dirinya menerima uang tersebut melalui transfer e-banking. Saya tidak mengatakan ini sudah pasti pidana, saya menyerahkan pada polisi untuk mengusut siapa yang paling bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab kepada kejadian ini. Tapi yakin berita itu palsu? Saya meyakini dan saya mempunyai sejumlah dokumen yang saya serahkan bahwa itu palsu. Bukti yang kasat mata adalah ini e-banking personal. E-banking personal menurut undang-undang, diantaranya surat edaran Bank Indonesia itu hanya boleh 50 juta untuk antar bank, pengirim dan penerima yang berbeda bank. Untuk bank yang sama itu 100 juta. Ini tertera 700 juta. Nah oleh karena itu semestinya Deddy Kobuser sebagai pembawa acara atau produsernya hati-hati untuk menggunakan hal yang belum tentu kebenarannya. Sebelumnya diberitakan saat Dewi Persik masuk tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, beredar foto berisi transferan atas nama Yuli Rahmawati alias Jupe kepada pemilik rekening atas nama Gayus Lumbun. Gayus Lumbun merupakan salah satu hakim yang memutuskan perkara Jupe dan Dewi Persik. Sama dengan Jupe, beberapa waktu lalu Dewi dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku belum mendapat laporan terkait sidang perdana yang dijalani Ketut Pujayasa, warga Bali yang diduga terlibat kasus penganiayaan di Amerika Serikat.
Kendati demikian, Marty menegaskan pihaknya tetap memantau proses hukum yang dijalani Ketut. Ketut Pujayase, warga Bali yang ditangkap Biro Penyidik Federal FBI Amerika Serikat. Rencananya tanggal 25 Februari 2014 waktu setempat akan menjalani sidang di Pengadilan Negara Bagian Florida, Amerika Serikat terkait kasus penganiayaan. Saat dikonfirmasi soal sidang Ketut tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa belum mendapat laporannya. Hal tersebut disampaikan Marty saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Meski demikian, Marty memastikan pemerintah Indonesia melalui konsultan jenderalnya di Amerika Serikat terus memantau proses hukum yang dijalani Ketut dan juga memberikan bantuan hukum kepada karyawan kapal pesiar MS New Amsterdam itu. Tidak secara langsung mengikuti perkaranya, tapi prinsipnya pendekatan kita kan selalu sama. Dalam arti kata perlindungan, dalam arti kata memastikan bahwa setiap warga negara kita yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri tentu akan dipastikan berbagai hak dan haknya dihormati, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan seterusnya. Tapi tentu bahwasanya sesuatu tuduhan tindakan pidana dilakukan di luar negeri bukan berarti serta-merta bisa diabaikan atau disampaikan. Jadi ini kan proses hukum, jadi kita berikan bantuan hukum. Sudah diberikan, Pak? Tentu dari konsulat kita, melalui konsulat kita di LA dan juga KBRI kita di Washington terus memberikan perhatian dan Dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketut ini terjadi pada tanggal 14 Februari lalu. Kepada penyidik, Ketut mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan tindak kekerasan karena merasa terhina oleh seorang penumpang wanita. Penumpang kapal pesiar MS New Amsterdam itu melontarkan kata tak sopan saat Ketut mengantarkan makanan. Selama kerja di kapal pesiar MS New Amsterdam, Ketut tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan di mata keluarga, Ketut sebagai sosok yang pendiam dan berprestasi. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Muhammad Adab Irhas melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya gelar profesor untuk Raja Dangdut Rhoma Irama dipertanyakan. Informasinya setelah yang satu ini.